Halo teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibrahim dengan NIM 2407013791. Dan perkenalkan juga nama saya Sriweni Gea dengan NIM 2407011250. Kami akan menjelaskan. Bentar. Yang lain pada kemana ya? Oh, mereka ada kok. Di mana mereka? Di situ. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Isya Babil dengan NIM 2407011193. Halo, perkenalkan nama saya Naila Amira Salsabila Fajri dengan NIM 2407013028. Perkenalkan nama saya Ana Hazana dengan NIM 2407011299. Perkenalkan, nama saya Seno Aji Nugroho dengan NIM 2407013850. Kami dari program studi Teknologi Pulp dan Kertas kelas A jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Riau. Yang kami hormati Bapak Aska Aman SSI MSc selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Pembuatan Pulp. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang Blitz Chemi Termomekanikal atau bisa disingkat dengan BCTMT. Sebelum masuk ke materinya, pertama-tama kita kenalan dulu nih dengan Universitas Riau dan Prodi Teknologi Pulp dan Kertas. Tunggu apa lagi nih? Let's go to our video. Wah, jauh juga nih kita jalan ke Danau Unri. Iya nih, ternyata Unri seluas ini ya. Iya, Unri luas banget loh. Kalian tahu nggak, kampus kita Unri Kota Riau merupakan kampus terluas kedua di Indonesia dengan sekitar 700 hektar. Wow, luas banget ya. Iya, di Unri memiliki 10 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Kelautan, dan Fakultas Teknik. Wow, banyak juga ya. Bagaimana dengan jurusan kita Teknik Kimia Prodi Teknologi Pulp dan Kertas? Pasti keren juga dong prodi kita. Sponsornya juga dari perusahaan gede loh. Kita ke gedung TPK dulu yuk. Ayo! Nah teman-teman, kami udah sampai di gedung TPK nih. Gimana? Bagus nggak? Bagus banget kan? Tunggu apa lagi? Ayo kita telusuri gedungnya. Juga, kami boleh ikutan nggak? Boleh dong, yuk. Di dalam jurusan Teknik Kimia, ada Prodi Teknologi Pulp dan Kertas atau disebut dengan TPK. TPK berdiri sejak tahun 2018 dan bekerja sama dengan PT RAPP yang merupakan salah satu industri kertas terbesar di Indonesia maupun di dunia. Nah, program studi teknologi pulp dan kertas ini cuma ada satu loh di Indonesia, yaitu di Universitas Riau. Dan juga pada semester 5, kami diberi kesempatan magang 9 bulan di PT RAPP. Di gedung TPK ini memiliki ruang belajar, ruang meeting dosen, ruang administrasi, ruang praktikum, musola, dan lainnya lagi. Nah, di TPK ini ada beberapa mata kuliah yang langsung diajar oleh dosen dari RAPP langsung loh. Contohnya pada mata kuliah Teknologi Pembuatan Pulp yang langsung diajar oleh Bapak Aska Aman, SSI MSI. Dalam mata kuliah Teknologi Pembuatan Pulp, ada materi pembelajaran tentang pembuatan pulp secara semi kimia atau disebut dengan BCTMP.
Ya nih teman-teman, kalian penasaran kan proses BCTMP itu seperti apa? Nah, tunggu apa lagi? Mari kita mulai. Kalian udah tahu nggak apa itu BTCMP? Blade Chemie Thermomechanical atau biasa disebut BTCMP adalah proses pengolahan pulp dengan menggunakan metode kimia, termomekanis, dan pemutihan pulp kayu. Pada proses ini menggunakan asam sulfit untuk impregnasi. BTCMP pertama kali ditemukan oleh Miller Houston pada tahun 1988 di Whitecourt Mill. Dan pada awalnya BTCMP merupakan pengolahan pada kertas kualitas rendah. Nah teman-teman, pada proses BCTMP ini diawali dengan pemilihan kayu ataupun penebangan kayu. Kayu yang biasa digunakan dalam proses ini yaitu kayu akasia dan kayu eukaliptus. Kayu ini ditebang menggunakan alat yang bernama eskavator, lalu diangkut ke dalam truk dan diangkat menuju pabrik. Lalu melewati tahap debarking ataupun pengupasan kulit kayu menggunakan alat debarker. Setelah itu, kayu yang sudah dikupas kulitnya dimasukkan ke dalam chipper dan diubah menjadi wood chip. Proses selanjutnya adalah chip washing. Chip washing adalah proses pencucian wood chip untuk menghilangkan kotoran dan kontaminan. Tujuan dari proses ini yang pertama adalah removal of impurities, artinya menghilangkan kotoran dan kontaminan. Yang kedua itu adalah improving pulp quality, artinya meningkatkan kualitas pulp. Yang ketiga yaitu adalah chemical recovery, artinya mendaur ulang bahan kimia yang telah digunakan untuk dapat digunakan kembali. Yang keempat adalah preventing equipment damage, artinya mencegah aus dan mencegah kerusakan mesin. Yang kelima yaitu adalah environmental compliance, artinya menetapkan regulasi untuk menghilangkan kontaminan atau membuang limbah. Yang keenam yaitu adalah efisiensi proses, artinya adalah mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi produksi. Proses chip washing terjadi pada chip washer. Proses ini diawali ketika wood chip masuk ke inlet hopper untuk menghilangkan partikel-partikel kasar seperti tanah dan logam. Kemudian proses yang kedua adalah pencucian. Wood chip dicuci pada rotary washer dengan air bertekanan tinggi untuk menghilangkan partikel-partikel halus yang ada di permukaan wood chip seperti debu dan pasir. Kemudian yang ketiga adalah proses pembuangan dan penyaringan air pencuci. Air pencuci dipisahkan dari kotoran, kemudian diolah kembali atau dibuang sesuai dengan standar. Kemudian yang keempat adalah outlet. Outlet adalah ketika wood chip yang telah dibersihkan itu keluar dari mesin, kemudian masuk ke tahap selanjutnya. Parameter pada proses ini yang pertama adalah konsistensi ukuran wood chip, yang kedua adalah tekanan air, yang ketiga adalah pH air, yang keempat adalah suhu air, yang kelima adalah waktu pencucian. Impregnasi dalam proses pulp BCTMP adalah proses memasukkan bahan kimia ke dalam serpihan kayu yang bertujuan untuk mengubah sifat kayu, baik dalam meningkatkan daya tahan kayu terhadap serangan hama, jamur, dan bahkan api, atau mengubah sifat fisik dan kimianya kayu. Bahan kimia yang digunakan dalam proses ini adalah yang pertama natrium hidroksida yang berguna untuk melarutkan lignin dan membantu memisahkan serat. Kedua adalah natrium sulfida yang berguna untuk mengurangi lignin dan membantu meningkatkan selektivitas terhadap lignin. Ketiga adalah ozon yang berguna untuk mengoksidasikan lignin. Keempat adalah peroksida yang membantu untuk mengoksidasikan lignin dan juga untuk membantu proses pemutihan pada pulp. Proses impregnasi dalam pembuatan pulp BCTMP dilakukan sebelum proses mekanik, di mana dalam proses ini digunakan alat yang bernama impregnator. Di dalam alat ini terdapat nanti campuran larutan sebelumnya, yang dimana serpihan kayu akan dimasukkan ke dalam alat ini dan serpihan kayu akan tercampur dengan larutan tersebut, yang dimana alat ini akan memberikan tekanan dan temperatur tertentu dengan waktu tertentu tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Dan tujuan dari proses ini bukan hanya untuk meningkatkan kualitas pulp, namun juga untuk meningkatkan efisiensi untuk proses selanjutnya. Tahap berikutnya adalah High Consistency Refining atau HCR. Nah, tahap ini digunakan pada pembuatan pulp untuk produksi kertas yang membutuhkan ketahanan dan kekuatan yang tinggi, seperti kertas karton dan juga kertas kram. Tujuan dari proses ini adalah untuk meningkatkan kualitas serat atau pulp dengan cara mengubah sifat fisik dan mekanisnya. Nah, pada tahap ini mesin yang digunakan adalah mesin refiner yang terdiri dari dua buah rotor yang saling berputar dengan kecepatan tinggi. Proses pengolahannya yaitu nanti pulp akan dipaksa masuk melewati ruang sempit di antara kedua rotor yang sedang berputar dengan kecepatan tinggi tersebut, sehingga menghasilkan gesekan, tekanan, dan panas yang cukup besar kepada serat. Nah, gesekan dan tekanan yang terjadi akan memecah serat dan mengubah strukturnya sehingga lebih halus dan mudah dilapisi atau diproses lebih lanjut. Proses ini tergantung pada beberapa parameter, yaitu kecepatan rotor, tekanan, dan juga suhu.
Kualitas pulp yang dihasilkan dari proses ini adalah pulp yang memiliki sifat mekanis yang baik seperti ketahanan tarik dan kekuatan pada robek. Pada tahap selanjutnya yaitu proses MC bleaching. Pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kecerahan dan menghilangkan lignin yang terdapat pada kayu. Pada proses ini melibatkan 3 tahapan. Yang pertama oksigenisasi, yang kedua pemutihan, dan yang terakhir adalah perendaman dengan alkali. Parameter yang terdapat pada proses ini yaitu kadar lignin yang harus di bawah 1% dan viskositas air harus di bawah 1% juga. Proses selanjutnya adalah tahap pertama, stack washing dan fiber recovery system. Ini merupakan tahapan awal untuk memisahkan black liquor dari pulp. Black liquor sendiri merupakan hasil dari proses produksi dari pemasakan di digester. Pada tahapan ini, pulp yang telah bercampur dengan black liquor akan dibersihkan menggunakan air untuk mengurangi kandungan lignin, senyawa organik, dan bahan terlarut lainnya. Kedua alat yang digunakan dalam proses ini adalah pressure washer dan vacuum drum washer. Kedua alat ini memanfaatkan tekanan atau vakum untuk menarik cairan dari pulp melalui saringan, di mana pressure washer yang di dalamnya telah ada pulp yang telah bercampur dengan black liquor akan disiram menggunakan air bertekanan tinggi. Sementara itu, di vacuum drum washer ada sebuah alat yaitu drum berlubang yang berputar menggunakan vakum dan dibantu untuk menarik cairan atau black liquor dari pulp. Parameter kualitas pulp yang diperhatikan selama proses ini adalah yang pertama kadar kotoran, yang kedua konsistensi pulp yaitu harus sekitar 10-15%, yang ketiga konsentrasi residu alkali yang tersisa di dalam pulp, yang keempat jumlah pulp yang kehilangan selama proses produksi, yang kelima adalah tingkat black liquor harus tersisa sedikit mungkin untuk memudahkan proses produksi. Nah, pada proses yang selanjutnya yaitu proses high consistency bleaching atau HC bleaching. Proses ini bertujuan untuk memisahkan lignin dan kotoran lainnya sehingga dapat meningkatkan kecerahan dan keputihan pulp. Pada proses ini terdiri dari beberapa tahap ataupun step nih. Yang pertama yaitu mixing ataupun pencampuran. Pulp dicampur dengan bahan kimia seperti klorin dioksida, hidrogen peroksida, sodium hidroksida, dan ozon dan dicampur secara intensif dalam konsentrasi yang tinggi. Alat yang digunakan pada proses ini yaitu high consistency mixer. Parameter pada proses ini yaitu konsentrasi bahan kimia, konsentrasi pulp, dan waktu pencampuran. Pada proses yang kedua yaitu refining ataupun penggilingan. Pulp yang sudah diolah dengan bahan kimia kemudian digiling di dalam refiner pada 2 piringan logam dalam kecepatan yang sangat tinggi. Proses ini menyebabkan pulp terpecah menjadi serat-serat yang lebih kecil. Parameter pada proses ini yaitu derajat penggilingan. Nah, pada tahap yang ketiga yaitu bleaching ataupun pemutihan. Pulp yang sudah keluar dari refiner kemudian masuk ke dalam bleaching tower, ditahan di sana dalam beberapa waktu tertentu dengan tujuan supaya bahan kimia dapat bereaksi dengan lignin dan kotoran lainnya sehingga dapat mencerahkan pulp. Setelah waktu tinggal selesai, pulp kemudian dikeluarkan dari bleaching tower dan memasuki tahap selanjutnya. Parameter pada proses ini yaitu waktu tinggal, pH, dan temperatur. Pada tahap yang keempat yaitu washing ataupun pencucian. Setelah pulp keluar dari bleaching tower, kemudian pulp dicuci di dalam washer menggunakan cairan pencuci dengan tujuan yaitu untuk menurunkan konsentrasi bahan kimia yang tersisa di dalam pulp, menghilangkan kotoran, dan menstabilkan pH. Setelah waktu cuci selesai, air yang digunakan yang masih tersisa dengan bahan kimia kemudian dibuang ataupun diolah lebih lanjut. Parameter pada proses ini yaitu jumlah air pencuci. Pada tahap yang kelima yaitu screening ataupun penyaringan. Setelah pulp melewati proses pencucian, pulp kemudian disaring untuk menyaring kotoran yang masih tersisa dalam pulp. Alat yang digunakan pada proses ini yaitu screener. Selanjutnya adalah second stage washing. Pada proses ini tujuannya adalah untuk mengurangi kotoran dan bahan kimia serta memaksimalkan pemulihan cairan proses. Tahapan ini menggunakan mesin twin roll press. Tahapan yang pertama pada proses ini adalah pulp masuk ke mesin pencuci. Pulp dengan konsistensi 10-12% masuk ke dalam mesin pencuci. Yang kedua adalah pencucian. Pulp dicuci dengan filtran menggunakan metode counter current washing, yang artinya adalah aliran filtran berlawanan arah dengan pulp sehingga memaksimalkan penggunaan air. Yang ketiga adalah pemerasan. Pulp yang telah dicuci diperas dengan tekanan 5-7 bar sehingga untuk menghilangkan kadar air di dalamnya.
Kemudian pada tahap keempat adalah pengeluaran. Pulp yang telah dicuci dikeluarkan dari mesin untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu third state washing. Selanjutnya adalah third state washing. Tujuan dari proses ini adalah menghilangkan sisa bahan kimia dan kotoran dan memastikan pulp bebas dari kontaminasi. Proses ini terjadi dalam mesin clean roll press. Tahapan yang pertama pada proses ini adalah pulp masuk ke mesin pencuci. Pulp yang sudah dicuci pada second state washing masuk ke dalam mesin pencuci. Pada tahap kedua yaitu adalah pembilasan air dengan air bersih. Pulp dicuci dengan air bersih yang mengalir dengan kecepatan tinggi melalui serat-serat pulp untuk menghilangkan sisa-sisa bahan kimia di dalam pulp. Pada tahap ketiga adalah pengendalian suhu dan pH. Pada proses pencucian, suhu yang digunakan adalah 60-80 derajat Celcius dan pH 5-7. Kemudian pada tahap keempat adalah proses pemerasan. Pulp diperas dengan tekanan mekanis untuk menghilangkan kadar air di dalamnya. Pada tahap kelima adalah pengeluaran. Pulp yang sudah dicuci bersih kemudian dikeluarkan dari mesin dan dapat diproses lebih lanjut. Parameter pada proses ini yang pertama adalah konsistensi pulp, flow rate, tekanan, temperatur, serta pH. Selanjutnya, proses LC refining pada pembuatan BCTMP yang dilakukan pada pulp dengan konsistensi yang rendah, yaitu sekitar 3-5%, di mana konsistensi yang rendah ini memungkinkan untuk memodifikasikan serat tanpa menyebabkan kerusakan berlebihan terhadap struktur serat. Pada proses ini, energi yang digunakan disebut sebagai Specific Energy Consumption atau SEC, di mana energi yang digunakan dioptimalkan sehingga energinya cukup untuk memodifikasikan serat, namun tetap efisien secara ekonomi. Dalam LC refining, jarak antar piringan refiner dijaga sangat kecil, di mana jarak yang sangat sempit ini memungkinkan serat untuk mengalami gaya mekanis yang cukup untuk menciptakan vibrasi internal dan eksternal. Tekanan yang digunakan pada proses ini biasanya rendah dan suhu yang digunakan biasanya sekitar 20-50 derajat Celcius, di mana cukup untuk supaya tidak menjaga serat dan tidak terjadinya deformasi akibat panas. Tahap yang selanjutnya yaitu screening, yang dimana tujuan dari screening ini adalah memisahkan pulp dari partikel kayu yang belum terurai sempurna, seperti kotoran dan zat-zat lain yang tidak diinginkan, dan juga memisahkan serat yang terlalu panjang maupun terlalu pendek. Nah, alat yang digunakan pada proses ini yaitu screener atau alat penyaring. Yang umum digunakan ada dua. Yang pertama, saringan plat. Saringan ini terbuat dari plat yang berlubang-lubang kecil. Yang kedua, saringan rotari. Saringan ini berbentuk silinder dan berputar. Nah, prosesnya yaitu pulp akan dialirkan melalui lubang-lubang kecil sehingga kotoran akan tersaring di saringan. Pulp yang dihasilkan pada tahap ini adalah pulp yang sudah bersih dari kotoran dan zat-zat lain yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya adalah screening, cleaning, dan inject refining. Yang pertama, screening. Screening adalah tahapan pemisahan pulp dari kontaminan yang tidak diinginkan, seperti serat yang terlalu panjang, panjang kayu yang tidak sesuai, dan benda asing lainnya. Pada proses ini menggunakan screening mesin yang memiliki ukuran jari yang berbeda-beda lubangnya. Yang kedua adalah cleaning. Cleaning adalah tahapan penyaringan pulp dari kontaminan yang lebih besar dari pulp, seperti pasir, lumpur, dan benda asing lainnya. Pada proses ini menggunakan mesin cleaner yang memanfaatkan gaya sentrifugal yang dapat memisahkan kotoran berdasarkan berat dan ukurannya. Selanjutnya adalah proses inject refining, di mana pada tahapan ini material yang terdapat pada proses cleaning dan cleaning dapat didaur ulang kembali. Proses selanjutnya adalah pulp thickening, bertujuan untuk meningkatkan konsistensi pulp dengan mengurangi kandungan air di dalam pulp sebelum pulp tersebut memasuki tahap selanjutnya yaitu bleaching dan pengeringan. Proses ini dilakukan untuk mengoptimalkan efisiensi energi dan mengusahakan konsistensi di dalam pulp itu setara dengan yang dibutuhkan sehingga dapat melalui proses berikutnya. Alat yang digunakan dalam proses ini adalah drum thickening, disc thickening, dan screw press. Yang pertama adalah drum thickening, merupakan sebuah alat berbentuk drum berlubang yang berputar, di mana pulp dengan konsistensi lebih rendah akan masuk di dalam drum, sedangkan pulp dengan konsistensi lebih tinggi akan keluar dari lubang drum. Air yang berlebihan akan keluar dari lubang lainnya. Yang kedua ada disc thickening, merupakan sebuah alat yang terdiri dari dua cakram yang berputar. Itu bertujuan untuk memisahkan air dari pulp.
Efisiensinya tinggi sehingga banyak digunakan untuk proses industri. Yang ketiga adalah screw press, memanfaatkan tekanan mekanis untuk memisahkan pulp dari air. Hasil yang didapatkan adalah konsistensi yang tinggi sehingga jarang digunakan. Parameter kualitas pulp yang digunakan biasanya yang pertama, konsistensi pulp yang optimal itu 10-15%. High konsistensi pulp yaitu sekitar 30-35%. Yang kedua adalah kehilangan serat atau fiber loss. Yang ketiga homogenitas pulp. Yang keempat adalah kadar kotoran. Pada proses yang selanjutnya yaitu proses pencucian tahap keempat. Dalam proses ini melibatkan 3 tahap. Yang pertama pencucian. Pencucian dilakukan di dalam washer. Di dalam washer ini ada 3 bagian. Yang pertama vacuum washer yang berfungsi untuk menarik air dan kotoran yang terbawa melalui bell pump. Pada bagian yang kedua yaitu diffusion washer yang berfungsi untuk mengalirkan air secara kontinu melalui bell pump sehingga kotoran dapat berdifusi di dalam air. Lalu pada bagian yang ketiga yaitu press washer menggunakan tekanan untuk memeras air dan pulp sehingga pulp terpisah dari air yang mengandung kotoran. Kita lanjut pada tahap yang kedua yaitu pencampuran. Pencampuran ini antara air dan pulp yang dimasukkan ke dalam mixer. Kemudian mixer dihidupkan. Waktu pengadukan dan kecepatan pengadukan itu bergantung pada jenis pulp dan seberapa banyak kotoran yang dihilangkan. Lalu pada tahap yang ketiga, pulp yang sudah melalui proses yang sebelumnya dimasukkan ke dalam thickener. Di dalam thickener ini akan terjadi proses pengendapan. Pulp yang lebih berat akan mengendap di dalam tangki, sedangkan cairan yang lebih ringan akan naik ke atas ke permukaan. Jadi, pulp yang naik di atas permukaan ini akan dibuang bersama kotoran-kotoran yang masih bersisa di atas permukaan. Lalu pulp yang mengendap di bawah kemudian dipompakan untuk proses yang selanjutnya. Proses selanjutnya adalah heat recovery dan clean steam generation. Proses ini berfungsi untuk mendaur ulang panas pada proses BTCMP. Tujuan dari proses ini yang pertama adalah efisiensi energi, memaksimalkan pemanfaatan panas untuk mengurangi konsumsi energi. Yang kedua adalah reduksi emisi, mengurangi emisi gas rumah kaca dan limbah panas ke lingkungan. Yang ketiga adalah peningkatan produktivitas, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Yang keempat adalah clean steam, memastikan produksi uap yang bersih dan bebas dari kontaminasi untuk menjaga kualitas pulp dan peralatan. Tahapan pada proses ini yang pertama adalah pemulihan panas. Instalasi heat exchanger berfungsi untuk menangkap panas pada proses BTCMP kemudian mengalirkannya ke proses berikutnya atau dapat disimpan. Kemudian yang kedua adalah clean steam generation. Penggunaan boiler atau sistem lainnya menghasilkan uap yang bersih dengan memastikan air yang digunakan bebas dari kontaminan. Kemudian yang ketiga adalah distribusi energi. Mengatur distribusi energi panas hasil heat recovery untuk memenuhi kebutuhan proses-proses yang memerlukan panas. Parameter pada mesin clean steam generation yang pertama adalah kualitas air, pH air, total dissolved solid atau TDS, ada kandungan oksigen, tekanan, temperatur, kemurnian uap, dan level air pada boiler. Kemudian lanjut pada proses terakhir pada pembuatan pump secara BCTMP, yaitu proses MVR atau Mechanical Vapor Recompression, yang merupakan sistem pemanfaatan uap yang dihasilkan proses pengeringan untuk diolah kembali menjadi uap bertekanan yang lebih tinggi. Proses ini dimulai dari cairan di dalam tabung yang terintegrasi dalam sistem berbasis cangkang dan tabung. Yang cairan ini akan disirkulasikan dan didistribusikan menggunakan nozzle di bagian atas wadah. Uap yang terbentuk dari cairan ini akan dipisahkan menggunakan droplet separator di bagian kompartemen uap untuk memisahkan uap kotor dengan uap yang bersih, sehingga hanya uap bersih doang yang lanjut kepada sistem berikutnya. Uap ini kemudian akan dikompresi menggunakan kompresor uap untuk meningkatkan tekanannya sebelum diintroduksi kembali ke bagian bawah kompartemen uap sebagai uap pemanas. Nah, begitulah proses pembuatan pulp secara BCTMP. Sekian dari video kami. Di diatom ada proton mengikat inti dalamnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 mengucapkan Thank you and goodbye.